Nggak perlu takut kali. Kalau Iya. yang udah mati-matinya itu. Itu. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Oke, ketemu lagi dengan podcast Senyum Om Bahar. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang dokter penyair. Beliau adalah Dr. Umar Zain. DTMNH, Ya, benar itu. SPPD, KPTI Pinasim. Gitu ya dok ya? Ya, Iya, benar. baik. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kami senang sekali bisa bertemu dengan dokter. Selama ini melihat postingan-postingan dokter nih, ada pantun, ada Iya. puisi dan lain sebagainya. Saya pun senang juga ini diundang kemari. Iya, luar biasa. Barangkali kita akan memulai. Tentunya kita akan bicara bagaimana dunia kesehatan, bagaimana memulainya dokter sebagai seorang yang karirnya terus meningkat dan hari ini masih sangat dikenal di Kota Medan, di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia. Tentunya begitu ya dok? Mudah-mudahan. Iya. Kabarnya dokter ini bawa oleh-oleh juga nampaknya. Oh iya, Ah, saya ada membawa 3 buah buku. iya. Buku ini berurutan ini. Ya. Yang pertama diproduksi tahun 2018, Iya, kemudian yang kedua 2019, ya. dan yang terakhir tentunya yang 2020. Oh gitu Jadi dok. saya memang saya usahakan tiap tahun minimal 1 buah buku. Waduh, luar biasa. Cukup produktif ya dok ya. Insya Allah. Jadi ini ada buku hitam putih profesi dokter, Iya, buku kesehatan, iya, dan yang ini ada novel, iya novel ya. dan ini kumpulan pantun, Kumpulan pantun syair dan sajak yang berkaitan dengan virus corona. Wah, Jadi judulnya pun memetik corona. wah, cukup aktual ya. Ya, jadi mungkin ini bisa menjadi perlengkap untuk perpustakaan podcast Om Bahar. Terima kasih dok. Baik, terima kasih dokter. Wah, luar biasa nih. Memetik corona. Waduh, ini kumpulan pantun, syair dan sajak karya Dr. Umar Zain. Wah, terima kasih dokter. Kemudian yang kedua, novel Tegar. Wah, ini menarik ini. Ini kalau boleh tahu ini sekilas cerita tentang apa dok? Itu sebenarnya kisah yang diangkat dari kisah sebenarnya Saya nyata ya. tentang diskriminasi pasien pengidap AIDS pada anak. Oh gitu. Dok. Baik, terima kasih dokter. Kemudian ini buku yang menarik, hitam putih profesi dokter. Ini tentunya kalau kita baca nanti akan lebih tahu bagaimana Ya. seorang dokter ya dok ya, gitu ya. Ya, ada sisi hitamnya, ada sisi putihnya. Jadi hitam putih. Tapi banyak putihnya nih, karena bajunya putih ya dok. Dokter silakan memulai kita. Ini saya simpan, nanti akan menghiasi perpustakaan kami. Terima kasih. Dokter silakan. Sejauh ini kami ingin lebih kenal siapa dokter. Siapa yang menjadi pendamping dokter selama ini, ibu dan anak-anak. Silakan dok. Baik, nama saya tadi sudah disebut Umar Zain. Ya. Masalah titel itu salah-salah pun nggak masalah itu, karena itu kan pelengkap. Iya. Jadi sebenarnya titel itu panjang itu untuk gaya-gaya aja gitu. Jangan. Karena dia itu linier, Iya, linier iya. itu ya. Jadi saya tamat dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Iya. tahun 1984. Oh iya dok. Ya. Dan saya menikah dengan Dr. Randa Yerni Arif. Dia sudah sarjana, saya belum waktu itu. Oh gitu. Jadi modal nekat. Saya masih belum selesai, kami menikah tahun 83. Ya, saya selesai dokter tahun 84. Iya. Jadi begitu saya tamat, saya udah dapat 2, dapat gelar dan dapat anak. Wah luar biasa. Konon anaknya pun sekarang jadi dokter ya dok. Ya, alhamdulillah anak saya nomor 1 laki-laki, jadi dokter spesialis penyakit dalam. Sekarang di Rumah Sakit Cipto, Jakarta.
Yang nomor 2 dokter spesialis anestesi. Sekarang bertugas di Balikpapan, Kalimantan Timur. Iya. Nah, yang nomor 3 perempuan bekerja di kantor imigrasi Medan. Dan yang nomor 4 baru masuk mahasiswa tahun ini. Waduh. Dan dia mengambil jurusan seni musik. Seni musik. Wah, ini menjadi seniman juga seperti papanya juga ya, dokter yang sastrawan. Ya, saya tidak memaksa anak itu. Kalau dia memang memilih musik ya silakan. Karena dia yang menjalani begitu. Iya. Baik dokter, lebih jauh mungkin dokter bisa cerita sejauh ini, apalagi dokter sudah menerbitkan buku yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini, corona misalnya. Barangkali ada hal yang perlu disampaikan dan sangat spesifik dari apa yang disampaikan oleh dokter. Silakan dok. Baik. Pandemi COVID-19 atau virus corona ini kan sudah ya namanya pandemi, berarti sudah melanda lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Nah, masalahnya sampai saat ini kita lihat kasus terus bertambah. Yang meninggal juga bertambah. Bahkan hari ini Om Bahar, teman sejawat kami Dr. Mahyono, spesialis bedah anak, tadi siang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami merasa kehilangan karena beliau adalah spesialis bedah anak yang jumlahnya tidak sampai hitungan jari di Sumatera Utara ini. Jadi ya memang masalah umur itu kehendak Allah. Tapi kita juga merasa miris dengan banyaknya tenaga kesehatan yang gugur akibat infeksi COVID-19 ini. Nah, jadi sebenarnya orang selalu menyalahkan virus. Sebenarnya musuh kita yang utama itu adalah manusia, Om Bahar. Kenapa saya katakan manusia dalam tanda kutip? Ya. Karena virus ini menular dari manusia ke manusia. Iya. Jadi manusianya kan nggak bisa dibasmi. Tetapi bisa dihilangkan atau dikurangi interaksi. Kalau misalnya penyakit infeksi malaria atau demam berdarah itu sumbernya kan nyamuk. Nyamuk membawa mikroorganisme, apakah itu virus atau parasit. Jadi kalau kita hilangkan, kita basmi nyamuk, selesai masalahnya. Nah, ini kan virusnya ada di manusia. Nah, makanya saya katakan musuh kita adalah manusia. Artinya seperti kita, bagaimanapun akrabnya kita, ketika kita bertemu saat ini, kita harus jaga jarak. Kita harus jaga masker. Jadi itulah arti yang saya sebut musuh. Nah, musuh kita yang berikutnya adalah orang-orang yang, kalau istilah medannya jogal, yang tidak peduli, yang tidak percaya, yang merasa ini nggak ada. Nah, itu adalah musuh kita. Oleh karena itu, selagi kita belum bisa menenangkan musuh kita, maka dikhawatirkan angka terus meningkat. Tapi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini dinas kesehatan dimanapun, sepertinya sudah maksimal ya dok ya? Oh, sudah bagus. Secara hukum, secara undang-undang, sudah ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 413 2020 itu sudah nyaris sempurna. Kalau dilaksanakan secara menyeluruh dari pusat sampai ke daerah. Dan secara serentak. Secara serentak ya. Berarti instansi lain atau katakanlah harus mendukung ya semuanya. Oh ya, lintas sektor. Bukan hanya kesehatan saja. Iya. Masyarakat itu sendiri sebenarnya secara umum apa yang bisa, kontribusi apa yang bisa dilakukan secara bersama dok? Sebenarnya setiap penanggulangan masalah kesehatan, peran masyarakat itu yang paling utama. Jadi kita rasanya apapun upaya kita, apapun program-program kita, kalau tidak didukung oleh masyarakat, sama sekali tidak ada gunanya. Nah, masalahnya adalah menghimbau masyarakat ini tak semudah teori. Begitu. Jadi sampai saat ini sudah 6 bulan lebih. Dari mulai Maret sampai sekarang masuk Oktober. Kita lihat aja perilaku masyarakat. Masih santai begitu. Jadi siapa yang salah? Ya kalau mau kita katakan siapa yang salah, tak ada yang mau disalahkan. Betul. Tetapi kalau kita secara jujur ya semua salah. Kita juga salah,
pemerintah juga ada salahnya, masyarakat juga salah, ya sama-sama salah. Jadi yang penting kita coba memperbaiki, karena semua negara mengalami, negara-negara besar sekalipun malah kewalahan begitu, apalagi kita Indonesia. Iya. Baik dokter, terkait dengan spesialis dokter sendiri, spesialis penyakit dalam ya dok ya? Ya, kita Barangkali ada semacam tip bagaimana untuk mencegah ini. Katakanlah kalau tadi dokter katakan masih ada masyarakat yang katakan jogal tadi ya bahasa Medannya. Tapi kan kita mesti berharap ada tip, ada langkah-langkah yang sangat-sangat bisa memberi motivasi masyarakat. Gimana kira-kira? Ya, saya memang spesialis penyakit dalam. Di dalam ilmu penyakit dalam itu ada lagi konsultannya, ada lagi divisi. Jadi saya divisi penyakit tropis dan infeksi, termasuklah virus begitu. Nah, jadi memang seperti saya katakan tadi, setiap penyakit infeksi menular kita harus tahu cara penularannya. Kalau sudah tahu cara penularannya, baru tahu cara penanggulangannya. Nah, seperti tadi, kalau dia demam berdarah, dengue, penularannya melalui nyamuk. Nyamuk menggigit manusia, dia menghantarkan virus. Nah, virusnya di mana? Di nyamuk, dibasmi nyamuknya, selesai. Kan begitu. Tapi ini kan virusnya di orang, di manusia. Manusia itu sebagai inang daripada virus itu, di mana dia hanya bisa bertempat dan berkembang pada manusia. Jadi kalau dia tidak ketemu manusia, maka dia akan mati di manusia itu sendiri. Kalau dia sakit, sembuh, mati, dan tidak menyebar. Itu makanya disebutkan di rumah saja, supaya jangan berhubungan dengan orang yang terinfeksi. Sehingga nanti kalau virusnya tidak ketemu inang yang baru, dia akan berhenti dan akan mati sendiri. Akan mudah sebenarnya. Nah, mudah, tetapi begitu kita disuruh di rumah saja 2 minggu, 1 hari 2 hari enak lah memang. Tapi berikutnya kebutuhan. Nah, timbul masalah ekonomi, masalah sosial. Nah, itulah yang harus diselesaikan dengan lintas sektoral dan kebersamaan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melibatkan masyarakat, kalau masyarakat sudah mau di tingkat lingkungan, tingkat desa, kelurahan, sama-sama menjaga, serentak, saya pikir selesai masalah. Nah, oleh karena itu diperlukan orang-orang yang mampu menggerakkan masyarakat ini. Berarti peranan kehumasan dalam hal ini memberikan informasi kepada masyarakat harus dibuka lebar ya dok? Benar. Komunikasi yang jelas. Kalau selama ini dokter juga kan sebagai pengajar, dosen di Fakultas Kedokteran ya dok. Peranan kehumasan di sana bagaimana dok? Iya, sama yang Om Bahar rasakan itu saya rasakan juga. Jadi walaupun sama-sama orang kesehatan, sama-sama dokter, ada juga yang merasa nggak perlu takut kali. Kalau yang udah matinya itu. Itu. Gitu ini yang payah. Jadi kalau sudah cerita begitu ya kita pun nggak bisa komen lagi lah. Tapi tetap usaha untuk menyadarkan itu terus dilakukan. Dan untuk merubah perilaku ini kan suatu hal yang sulit. Mindset ya. Masalah mindset. Nah, mungkin memerlukan satu generasi malah karena baru ya. Macam cuci tangan. Cuci tangan itu kan sebenarnya nenek moyang kita kan sudah menganjurkan itu. Cuci tangan, cuci kaki kalau dulu kan. Nah, sekarang cuci tangan pakai sabun, dilengkapi lagi. Nah, kan seolah-olah ini suatu kebiasaan yang baru, padahal ini sudah budaya lama nenek moyang kita dulu. Betul. Jadi memang sebenarnya kegiatan sehari-hari ya dok ya, yang harus terus diingatkan. Kalau peranan ini kan kita cerita rileks aja sampai terkait keberadaan media sosial selama ini dok, untuk memberikan katakanlah hore-hore, ayo. Menurut dokter udah sejauh mana media sosial ini sangat potensial sebenarnya untuk sosialisasi, untuk penyuluhan. Tetapi saya lihat khusus kita batasi tentang COVID-19 ini, itu media sosial diisi oleh berita benar dan berita hoax. Gitu ya dok. Dan jumlahnya nyaris sama banyak. Imbang deh ya. Imbang. Jadi tinggal kita mampu nggak menyaring.
Jadi seolah-olah semua orang ahli dalam virus corona. Semua mau bicara, Dok. Semua mau bicara dan semua orang begitu dapat berita langsung share. Iya. Nah, kalau dia podcast Om Bahar nih langsung share itu bagus kan gitu. Iya. Nah, ini enggak jelas, apalagi agak aneh-aneh. Nah, misalnya disebutkan minyak kayu putih bisa menyembuhkan virus, langsung di-share. Iya. Langsung cari minyak kayu putih. Nah, begitu. Padahal itu belum tentu benar. Iya. Jadi harus diseleksi dulu. Harus seleksi. Harus di di cross check ya, Dok, ya. Di cross check supaya atau ditanya orang yang ke ahlinya ya. Iya, Karena memang terasa memang selama ini simpang siur nanti. Iya. Ya kan? Ada wah mudah tuh. Cukup makan ini aja atau lakukan ini misalnya. Tapi ternyata banyak yang hoax juga ya. Banyak sekali. Banyak sekali dan memang mungkin ya karakter kita ya. Saya nggak tahu di Malaysia juga pun begitu kan ya, tapi Malaysia agak lebih mudah sepertinya mengatur masyarakat. Oh gitu ya. Kalau kita ini memang nyuruh pakai masker aja. Ini kan sekarang karena kalau pakai masker suara kurang jelas, makanya iya betul ini kan, kita siapkan. padahal siap Saya masker. pun kita tetap adakan. Tapi dokter, tentunya kita kan berharap generasi muda khususnya ya kan, supaya ini jangan ikut-ikutan cuek gitu ya. Oh ya. Langkah-langkah itu bagaimana kira-kira, Dok? Nah, langkah-langkah ini kan kita harus tidak jemu. Tidak jemu dan kemudian ya seperti saya katakan tadi, untuk memberikan pemahaman itu kan tidak mudah. Perlu waktu. Kadang-kadang berulang-ulang pun kita kasih tahu, orang tak percaya. Dan biasanya orang lebih percaya kalau sudah ada keluarganya yang kena. Wah. Jadi kan udah kejadian baru ya. Kejadian baru percaya begitu. Pasti seperti yang dokter katakan, kalau udah bicara kesehatan tentu banyak bidang-bidang yang ahlinya juga. Dokter melakukan pendalaman ilmu kedokteran juga banyak ininya, spesifikasinya ya kan. Ini kan tidak bisa kita lepaskan dengan kehidupan sehari-hari, Dok. Kalau kita lihat ini remaja sekarang kan kecenderungannya untuk mengikuti suasana-suasana baru, teknologi misalnya. Nah, sejauh ini menurut dokter, bagaimana anak kita ini sebaiknya memanfaatkan teknologi yang saat ini? Oh ya, ini ya setiap ada kejadian, setiap ada peristiwa, tentunya ada hikmahnya di balik itu. Jadi kemampuan kita lah untuk menemukan hikmah itu. Nah, salah satu hikmah daripada pandemi ini adalah orang terpaksa belajar, terpaksa melek dengan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Seperti misalnya anak-anak sekolah sudah biasa menggunakan daring, menggunakan media-media virtual, gitu ya. Dan salah satu yang paling penting sebenarnya media seperti Om Bahar buat ini. Oh gitu. Ya, ini podcast ini sebenarnya adalah media yang belum banyak orang memanfaatkannya, terutama di bidang pendidikan. Gitu. Jadi kalau menurut saya, kalaulah sekolah-sekolah mau menyediakan sarana podcast ini dalam bentuk YouTube ya, nah, YouTube diisi dengan pembelajaran-pembelajaran, wah bagus sekali. Wah. Anak-anak bisa mengulang-ulang, karena kan saya lihat generasi milenial sekarang ini keinginan membaca itu kurang, walaupun tidak semua ya. Tidak semua. Dia lebih suka melihat, mendengar, audio visual. Nah, gitu. Jadi kalau semua bentuk pembelajaran itu dirubah menjadi audio visual, tapi tentunya tidak semua mata pelajaran bisa, tapi saya pikir 75% pasti bisa. Nah, ini tentunya ada sesuatu yang baru. Tapi saya belum melihat itu. Kalau gitu, Dok, ini idenya jadi cemerlang nih. Artinya saya terbuka. Bagaimana kalau kita memulai dari fakultas kedokteran nih, misalnya ini dari betul. Saya sudah buat itu. Saya sudah buat. Udah buat ya? Nah, saya sudah buat dengan modal nekat. Modal nekat. Artinya. Tapi ditayang di YouTube ya? Ya, dengan modal nekat artinya dengan modal gawai, rekam, ya, walaupun suaranya mungkin tidak jelas.
saya upload saja di YouTube. Jadi begitu nanti mahasiswa mau minta bahan, saya bilang buka aja YouTube, ini linknya. Betul. Ini linknya begitu. Iya. Tapi justru sebenarnya itu mempermudah ya. Seharusnya mempermudah karena kita cukup sekali mengupload. Nah, tentunya nanti kita evaluasi, mungkin perlu ada penambahan, ada revisi ya. Itu kan biasa ilmu berkembang terus. Tetapi kan itu tadi mengubah mahasiswa yang tadinya membaca ini sekarang mendengar dan menonton. Nah, dan tak terasa bisa sambil tidur-tiduran dia dengar. Betul. Kalau begitu, wah ini menarik Dok. Saya jadi semangat nih kalau selesai acara kita ini besok atau lusa bisa kita buat kerjasama nih, Dok. Boleh. Tinggal nanti apakah pihak fakultas saya setuju atau tidak ya kan? Tapi kalau menurut saya harus setuju. Harus setuju ya. Karena ini kan tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya ya, betul. Untungnya ada. Walaupun belum tentu dapat. Tapi ruginya jelas nggak ada. Ruginya nggak ada. Jadi kalau memang bisa dikembangkan ya justru saya pikir dengan pertemuan kita hari ini ada langkah-langkah ke depan yang bisa kita buat. Kalau sama saya yang penting berproses Om. Masalah hasilnya nantilah itu kan. Jadi kalau idenya menurut saya kita bisa podcast bertiga nih. Dokter jadi narasumber utama. Kemudian kita undang narasumber lain. Kita bisa berdialog. Saya jadi mungkin jadi moderatornya, ya kan? Dokter Umar Jen memberikan gitu bahkan bisa kita bikin interaktif. Iya betul, interaktif. Kan bisa interaktif dengan melalui komentar ya. Kemudian bisa kita Om Bahar sebagai hostnya bisa membacakan, ini ada yang bertanya, bagian menjawab, bisa betul. Jadi sungguh menarik dan saya kira kalau untuk bahan untuk materi ilmu kedokteran itu nggak habis-habis bahannya. Nggak habis-habis ya. Dari satu bagian saja nggak habis-habis. Misalnya bagian saya penyakit dalam, wah itu saya pikir kalau mau dari penyakit dalam aja setahun nggak habis itu. Setahun ya. Belum lagi bagian kulit, bagian anak, gitu, kebidanan, banyak sekali. Apalagi durasinya kan kita mungkin tidak terlalu lama. Nggak perlu lama-lama. Ya kan? Perlu. Karena orang bosan juga kalau lama-lama. Iya. Mungkin 10-15 menit, maksimal 20 menit. Maksimal 20 menit ya. Iya. Itu perlu kita kembangkan Dok. Bagus. Apalagi saya kenal Om Bahar ini sudah lama. Iya. Saya tahunya Om Bahar ini kan seniman. Jadi kan seniman juga bisa mengisi banyak ini. Iya. Dan kita sudah memulainya beberapa orang. Tinggal nanti kita cari model. Artinya kalau memang mau kita kemas, kita kolaborasi dengan seperti yang dokter sampaikan, dengan Fakultas Kedokteran kita kerjasama, bisa saja ini menjadi episodenya juga mungkin lebih makin tinggi, makin cepat. Dan ilmu kedokteran itu pun bisa dibuat secara teatrikal. Ya Dok. Bisa. Penyuluhan kan juga bisa secara teatrikal. Saya ingat dulu penyuluhan disajikan dalam bentuk wayang. Iya. Gitu. Ada pesan-pesan yang disampaikan. Nah, itu contoh. Tentunya sekarang dengan teknologi informasi yang sudah makin baik, ya kita bisa buat modifikasi. Iya betul. Memang tinggal kreativitas kita yang dibutuhkan kan gitu kan. Dan kita ini sudah tua-tua nih Om Bahar, anak-anak muda yang punya ide. Nah itu kita kasih kesempatan. Iya betul. Nah, jangan kita nggak mengerti tapi kita patahkan, jangan begitu. Jangan. Nah, ide mereka, ya mungkin macam Om Bahar ini pasti ada anak muda yang membantu kan. Benar pasti kan. Iya. Ada tim kreatif. Mereka kita beri kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Kita wujudkan bersama. Kalau hari ini mereka juga mendengar bahwa akan ada kerjasama misalnya melalui dokter, ya ini kan membuka peluang semangat untuk mengembangkan. Mereka yang mencari bagaimana teknik untuk membuat sesuatu, menggabungkan antara ilmu kedokteran dengan podcast ini, ataupun ilmu kedokteran dengan ilmu sastra, misalnya kan. Nah, mereka lah yang memikirkan itu, kita tinggal melaksanakannya aja gitu. Wah luar biasa. Ini pertemuan yang
dialognya berkembang dan tidak kita sangka idenya luar biasa, Dok. Kan gitu ya, Dok? Ya, saya pikir dialog-dialog ini kan nggak perlu dibatasi, biar aja berkembang. Jadi nggak apa namanya dialog spontan itu justru lebih ini ya, memberikan. Iya, lebih misalnya kalau kita ingin minum kopi, minum aja kan gitu. Nggak perlu disuruh-suruh ya kan? Nggak perlu karena sudah ada di depan kita. Udah ada. Berarti untuk kita kan gitu. Ada pantunnya nggak tuh?